Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Maharani dengan NIM 2205011190. Saya Nabil Andira dengan NIM 2205011094. Dan saya Siva Manta dengan NIM 2205011241. Video ini adalah simulasi tugas. Jawaban yang disampaikan oleh narasumber adalah bagian dari pembelajaran kelas Hukum dan Etika Media. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Tapi Penting. Podcast ini membahas tentang isu-isu dengan kehidupan sehari-hari, khususnya generasi muda atau Gen Z. Bersama saya Nabila Andira, kali ini topik kita yaitu prinsip tanggung jawab sosial media. Nah, topik ini penting dibahas karena media sosial telah menjadi ruang publik tempat kita berbagi informasi. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber. Halo semuanya, kenalin aku Fatihah, aku seorang content creator dan media sosial spesialis. Dan aku Siva Manta, aku adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Sebagai pembuka topik, menurut kalian apakah media sosial itu adalah ruang bebas berekspresi atau ruang publik yang memiliki aturan? Kalau menurut aku, media sosial adalah ruang publik. Meskipun akunnya bersifat pribadi, konten yang diunggah kan bisa diakses dan bisa mempengaruhi banyak orang. Karena itu, sebagai pengguna kita harus tetap memiliki etika dan tanggung jawab dalam bersosial media. Oke, selanjutnya aku mau tahu dari Syifa nih, gimana? Yang dikatakan Kak Fatia tadi memang betul adanya. Namun dalam kajian ilmu komunikasi, media sosial memiliki fungsi sosial, yaitu yang berarti setiap pesan yang disampaikan membentuk opini publik, bahkan perilaku dalam masyarakatnya sendiri. Gitu. Oke, artinya kebebasan berekspresi di media sosial ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial. Iya, benar sekali. Oke. Nah, tadi kan udah nyinggung nih terkait tanggung jawab sosial. Aku mau tahu apa aja sih prinsip utama dalam tanggung jawab sosial media. Nah, aku mau tahu dari Kak Syifa dulu. Baik, prinsip pertama itu adalah verifikasi informasi sebelum membagikan ke media sosial ya tentunya. Soalnya banyak hoax yang tersebar karena pengguna tidak mencari tahu dulu informasi yang dia dapat itu dari mana, benar atau tidaknya. Benar. Nah, terus prinsip yang kedua adalah memahami dampak konten. Karena konten yang dianggap bercanda bisa berdampak negatif seperti body shaming atau diskriminasi. Oh, seperti cyberbullying gitu ya? Iya, benar. Orang tuh banyak kayak mikirnya komentar tuh kayak bercanda gitu kan. Padahal ternyata itu udah masuk ke ranah bullying gitu. Oke. Nah, selanjutnya tuh yang prinsip ketiga adalah kita tuh bertanggung jawab terhadap jejak digital. Apa yang kita unggah saat ini itu akan berdampak di masa depan. Nah, betul. Apalagi kata orang itu ada namanya butterfly effect. Iya, apa yang kita lakukan hari ini akan bergantung kepada kita masa depan, akan berpengaruh gitu. Karena jejak digital itu akan selalu tersimpan. Iya. Nah, mau gimana pun akan tersimpan terus. Benar. Menurut aku prinsip selanjutnya juga ada menghindari ujian kebencian dan provokasi. Media sosial seharusnya menjadi tempat diskusi yang sehat untuk anak-anak Gen Z gitu. Benar. Bagaimana sih pendapat kalian tentang fenomena cancel culture? Cancel culture itu bisa menjadi kontrol sosial, tapi seringkali dilakukan tanpa empati dan klarifikasi. Contohnya aja tuh kasus baru-baru ini tuh kasus dosen yang sudah di cancel culture, tapi padahal dia tuh adalah korban. Tahu gak sih kalian kasus itu? Tahu, aku sebagai mahasiswa cukup kecewa sih karena informasi yang didapat itu nggak cukup gitu, nggak dicari tahu dulu. Karena banyak sekarang tuh mahasiswa yang bergelar mahasiswa tapi mereka sendiri nggak bisa literasi digital ya. Seharusnya mereka tahu nih, cari tahu dulu, klasifikasi dulu, apakah berita ini benar gitu kan. Betul. Dan padahal tanggung jawab sosial itu juga mencakup keadilan dan proporsionalitas. Tidak semua kesalahan harus dihakimi secara massal dan harus mencari tahu dulu informasinya itu dapat dari mana gitu. Nah, benar kali Siva, karena banyak banget sekarang itu ya. Aku lihat ya fenomena tuh sekarang orang itu tuh ikut-ikutan FOMO-FOMOan, padahal mereka tuh nggak tahu masalahnya, tapi mereka ikut menghakimi massal gitu kan.
Mereka tuh menelan informasi itu secara mentah-mentah. Iya benar. Jadi siapa yang dipojokin maka dia yang bersalah, padahal kan belum tentu ya kan, gitu. Kita tidak tahu benar atau salahnya, guys. Gitu. Nah, jadi tanggung jawab itu bukan hanya untuk membuat konten, tapi juga orang yang menggunakan sosial media yang tentang apa yang dia konsumsi juga harus benar informasinya, begitu ya? Iya, benar. Makanya itu sebagai pengguna media sosial kita tuh harus punya etika dan bertanggung jawab. Aku mau masuk ke pembahasan tentang etika dalam media sosial. Nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan etika dalam bermedia sosial? Dari aku dulu ya, Kak. Menurut aku etika media sosial itu berkaitan dengan norma dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di ruang digital. Misalnya menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi orang lain tanpa izin, dan menggunakan bahasa yang sopan dalam bermedia sosial. Oke. Mungkin kalau dalam praktek sebagai konten kreator, etika juga berarti jujur pada audiens. Contohnya nih, kita tidak memanipulasi informasi, terus tidak melakukan clickbait berlebihan, dan transparan ketika membuat konten berbayar atau endorsement. Oke, berarti etika ini bukan hanya tentang sopan santun, tapi juga kejujuran dan profesionalisme ya? Betul sekali, ini konten yang viral belum tentu etis, karena konten tersebut bisa merendahkan kelompok tertentu atau mengeksploitasi isu sensitif demi engagement. Itu sudah melanggar etika ya teman-teman. Apalagi media sosial ini kan menjadi rujukan utama ya dari mendapat informasi dari banyak orang. Kalau etika diabaikan, tentu dampaknya bisa mempengaruhi cara berpikir orang yang bermedia sosial. Selain etika, media sosial juga diatur oleh hukum. Menurut kalian sejauh mana hukum berperan dalam penggunaan media sosial? Nah, menurut aku di Indonesia sendiri itu memiliki hukum pengguna media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan UU ITE. Hukum ini mengatur larangan seperti penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan konten provokatif. Dan banyak juga orang yang mengira postingan di media sosial itu urusan pribadi. Padahal secara hukum unggahan di media sosial menjadi bukti hukum dan memiliki konsekuensi pidana atau perdata. Oke, berarti kebebasan berekspresi di media sosial juga tetap memiliki batas hukum ya? Tentu iya, kebebasan berekspresi itu harus seimbang dengan hak orang lain. Jika suatu konten merugikan pihak lain, maka hukum bisa turun tangan. Makanya penting bagi pengguna media sosial untuk memahami bahwa tanggung jawab bukan hanya secara moral tetapi juga secara hukum. Karena juga banyak ya kasus-kasus bisa kita lihat sekarang ini. Contohnya itu kasus influencer yang terbaru. Tahu nggak sih? Yang dia rasisme. Oh, rasisme tentang suku ya? Iya. Tentang suku yang terbaru ini ada, aku tahu juga. Iya, itu kan dia dihukum kan. Itu tuh terjadi karena apa ya? Karena dia tidak bentuk dari ya beretika dia Dalam gitu. media sosial ya. Jadi apa yang dia bilang di media sosial, apa yang dia jadikan konten itu bentuk tanggung jawabnya dia di media sosial sehingga dia terpidana. Betul. Makanya selain kita mengunggah sesuatu, kita harus siap dengan konsekuensinya. Oke, berarti ini juga berkaitan dengan literasi digital guys, agar masyarakat tidak asal posting tanpa mengetahui dampak ke depan. Iya, betul sekali. Sebagai penutup, media sosial adalah alat komunikasi yang memiliki dampak besar. Oleh karena itu, penggunanya harus disertai dengan empati dan tanggung jawab sosial. Semoga pembahasan hari ini dapat pemahaman kita pentingnya bersikap bijak di media sosial. Terima kasih kepada Kak Fatihah dan Syifa yang udah mau untuk jadi narasumber aku pada hari ini. Ya, terima kasih Nabila. Aku senang banget bisa diundang untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih juga aku ucapin ke Kak Nabila dan Kak Fatia udah mengundang aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi untuk membahas media digital ini, dan informasi yang kita bahas ini sangat bertagih banget sih bro. Ya, terima kasih kembali ke aku yang senang banget karena hari ini Kakak Fatihah dan Syifa udah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga untuk pendengar podcast Ngobrol Tapi Penting. Sampai jumpa di episode selanjutnya.